Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah bagaimana membuat analisis jalur atau path analysis menggunakan Microsoft Excel. Jadi analisis jalur itu apa sih? Analisis jalur merupakan suatu teknik analisis statistika yang dikembangkan dari analisis regresi berganda. Selanjutnya langkah-langkahnya ada 10 langkah-langkah. Yang pertama itu langkah awal yang akan dilakukan adalah menggambar diagram jalur. Membuat diagram yang menunjukkan hubungan antar variabel termasuk koefisien jalur seperti PYX1, PYX2, dan PYX3, kemudian korelasi antar variabel bebas. Ada RX1X2, RX2X3, dan RX1X3. Dan pengaruh variabel lainnya diteliti yang diwakili oleh koefisien jalur, yaitu PYE. Kemudian langkah yang kedua, menghitung metrik korelasi antar variabel. Nah, ini ya. Variabelnya ada income, personal selling, price terhadap volume penjualan. Oke, langkah yang pertama ada X1 terhadap X2. Nah, kita gunakan Corel. X1-nya ini. Kemudian kita pisahkan dengan tanda titik koma ya. Nah, kemudian X2 ini. Oke, enter. Nah, lanjut X1 dengan X3. Corel X1-nya ini kita pisahkan dengan tanda titik koma. Kemudian X3 ini. Nah, enter. Lanjut X1 dengan Y. Corel X1-nya ini kita pisahkan dengan tanda titik koma. Kemudian Y-nya ini. Nah, enter. Ke samping juga sama. X2 dengan X3. Corel X2 ini kita pisahkan dengan tanda titik koma seperti biasa, dan X3-nya ini. Enter. Lanjut sampai akhir ya. X2 dengan Y. Y-nya ini. Kemudian X3 dengan Y. Corel X3-nya ini kita pisahkan. Kemudian Y-nya ini. Oke, enter. Nah, selesai ya. Kemudian untuk korelasi antar variabel itu sendiri adalah 1. Jadi X1 dengan X11, X2 dengan X21, X3 dengan X31, dan Y dengan Y adalah 1. Untuk korelasi ini juga sama ya. Jadi X1 dengan X2 sama dengan X2 dengan X1. Pindah aja. Kemudian X3 dengan X3. Y dengan Y. Kemudian sampai terakhir ya. Ini oke, selesai ya. Kemudian lanjut langkah yang ketiga adalah menghitung metrik korelasi variabel bebas. Jadi di sini kita ambil saja variabel bebasnya saja, jadi Y-nya tidak diikutkan ya.
Oke, kita salin saja. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, lanjut. Langkah yang selanjutnya itu menghitung matriks inverse korelasi antar variabel bebas. Menghitung matriks inverse dari matriks korelasi antar variabel bebas menggunakan fungsi inverse di Excel. Caranya adalah saya akan menginverse ini ya, matrik ini ya. Ini ada 3 baris dan 3 kolom. Oke, lanjut. Caranya bagaimana? Kita klik insert function. Nah, kategorinya kita ganti math and trick. Nah, ini ya teman-teman. Kemudian kita menggunakan min first. Nah, oke. Ini ya. Di sini disuruh isi array. Arraynya yang mana? Arraynya ini. Nah teman-teman, selanjutnya kita jangan langsung mengklik OK atau enter ya, karena kalau langsung diklik OK atau enternya itu yang keluar hasilnya cuma 1 baris dan 1 kolom saja. Untuk bisa menghasilkan semua kolom dan barisnya keluar hasilnya, kita pencet CTRL, Shift, dan Enter bersamaan. Setelah itu baru bisa dilepaskan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, ini sudah keluar hasilnya ya. Ini untuk menghitung metrik inverse korelasi antar variabel bebas. Oke, selanjutnya adalah menghitung koefisien jalur. Jadi koefisien jalur di sini diperoleh dengan mengalihkan metrik inverse dengan metrik korelasi antar variabel bebas dan variabel terikat yaitu Y menggunakan fungsi emul di Excel. Oke, yang pertama metrik inverse-nya mana? Jadi ini ya. Bentar, ini metrik inverse-nya. Kita tarik saja ke samping dan ke bawah. Kemudian dikali Y-nya mana? Y-nya ini. Ini adalah Y yang tadi kita sudah hasilkan. Kita tarik saja ke bawah. Oke. Alihkan ya teman-teman matriksnya dengan Y-nya. Di sini terdapat 3 baris. Caranya yaitu insert function, kategorinya masih math and trick ya. Kemudian kita cari emul. Math and trick, kita cari emul. Kayak ini ya. Oke. Array satunya mana? Array satunya ini. Ini array satunya. Kemudian array 2-nya ini. Kita jangan langsung klik OK atau enter ya, karena kalau langsung klik OK atau enter ini hanya menghasilkan 1 sel saja. Caranya seperti tadi, CTRL, Shift, dan enter. Nah, sudah keluar ya teman. Jadi ini hasil dari menghitung koefisien jalur. Teman-teman, kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung koefisien determinasi atau R kuadrat. Bagaimana cara menghitung R kuadrat? Jadi koefisien jalurnya
yang ini itu dikali dengan koefisien matriks. Ini saya jadikan satu-satu karena tidak bisa langsung 3 seperti ini. Sampingnya nah seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita kalikan dengan Y ya. Y-nya mana? Y-nya yang ini. Kita copy saja. Copy ke bawah. Y-nya ini kita copy saja ke bawah. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, seperti ini kita kalikan saja ya. Kita kalikan kuadrat sama dengan caranya seperti tadi, insert function, add and track. Kita menggunakan emul, masih sama-sama yang tadi, emul. Oke, array satunya ini, kemudian array 2-nya yang ini. Oke, ini bisa langsung oke saja ya teman-teman. Kita kalikan, caranya seperti tadi, insert function, kategorinya math and track, kemudian kita cari emul. Oke, array satunya ini ya, ini array 1, kemudian array 2-nya ini. Nah, langsung oke saja. Oke, ini hasilnya ya teman-teman. Langkah selanjutnya itu menghitung pengaruh variabel residu. Di sini terdapat rumusnya, yaitu PYE sama dengan 1 min R kuadrat. Nah, kalau di Excel akar itu menggunakan rumus Shapiro. Nah, 1 min R kuadrat. R kuadratnya mana? Ini. Nah, oke, ini ya hasilnya teman-teman. 0,57990. Kita simalkan saja ya. Langkah selanjutnya itu menguji ketepatan model atau uji F. Di sini terdapat rumus, yaitu F sama dengan N min K min 1 dikali R kuadrat dibagi K dikali 1 min R kuadrat. Langsung saja kita hitung ya. N-nya di sini 20, dikurangi K-nya 3, dikurangi 1. Lalu kita kalikan dengan R kuadrat yang tadi. Nah, ini ya. Kemudian kita bagi K 3, kita kalikan lagi 1 min R kuadrat yang tadi. Nah, oke, ketemu ya. Jadi hasilnya yaitu 10,5263. Dilihat dari F hitungnya 10,5263 dengan dibandingkan dengan F tabelnya yaitu 3,24, hasilnya 3,24. Nah, karena itu 10,5263 lebih besar dari 3,24, lebih besar dari F
tabelnya, maka dinyatakan modelnya adalah fit. Model fit. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita langkah selanjutnya adalah menguji hipotesis atau uji T. Di sini terdapat rumusnya. T sama dengan P X1 dibagi akar 1 min R kuadrat dibagi akar min 1 min R kuadrat kali Y kali X1 kali C11 dibagi N min K min 1. Oke, di sini terdapat TX1, TX2, dan TX3. Untuk TX1-nya mana? TX1-nya yang ini tadi ya, 0,5592 dibagi akar tadi adalah S kuadrat, kemudian satu min R kuadratnya mana? Ini ya. Kemudian kita kalikan dengan tadi koefisien matriksnya. Ini dia ada di koefisien jalurnya. Jadi koefisien jalur kita ambil saja yang ini. Kemudian kita bagi 20, ini 20 kurangi K-nya 3 kurangi 1. Oke, hasilnya adalah ini. Nah, hasilnya adalah 3,5715 ya. Kemudian untuk TX2 sama ya. TX2 nya ini kemudian kita bagi terus akar tadi S kuadrat 1 min kita bagi dengan akar 1 min R kuadrat. R kuadratnya tadi 0,664. Kemudian kita kalikan. Ini kita ambil yang ini. Kemudian kita bagi dengan N20 kurangi K-nya 3 kurangi 1. Seperti ini ya. Nah, hasilnya 3,05539. Kemudian untuk TX3 nya sama juga. TX3 nya ini kemudian kita bagi akar kuadrat 1 min R kuadrat. R kuadratnya ini tadi. Kemudian kita kalikan dengan koefisien matriknya tadi, kita ambil yang ini dan kita bagi dengan N20 kurangi K-nya 3 dan kurangi 1. Nah, hasilnya ini 0,9685. Kemudian nilai ini kita bandingkan dengan nilai T tabel. Bandingkan dengan T tabelnya itu
dengan alfa 0,05 ya. Hasilnya ada 1,75. Semuanya ada 1,75. Kita bandingkan dengan tabelnya. Nah, tabelnya dengan alfa 0,05, hasilnya 1,75. Kita cek ke bawah. Oke, untuk TX1 itu lebih besar dari 1,75, TX2 lebih besar dari 175,75, dan tapi TX3 nya kurang dari 1,75. Jadi untuk TX1 signifikan, kemudian TX2 signifikan, kan tapi TX3 tidak signifikan karena kurang dari 1,75. Seperti ini ya teman-teman. Ini adalah hasil dari uji hipotesis atau uji T. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah menghitung pengaruh secara proporsional. Jadi terdapat pengaruh X1, pengaruh X2, dan pengaruh X3. Pengaruh X1 langsung, pengaruh X2 melalui pengaruh X1 melalui X2, pengaruh X1 melalui X3, dan seterusnya. Oke, lanjut ya teman-teman. Untuk nilai PYX1 nya mana? Untuk nilai PYX1 ini ya. Nah, ini nilai PYX1 nya kita masukkan di diagram jalur. PYX1 nya ini, kemudian PYX2 bawahnya, kemudian PYX3 nya ini. Nah, ini PYX3. Oke, kemudian korelasi RX1 dengan X2 yang mana? RX1 dengan X2 yang ini. Sini ya, di dalam tabel matriks korelasi variabel bebas. X1 dengan X2, kemudian X2 dengan X3, X2 dengan X3, kemudian korelasi X1 dengan X3, X1 sudah di sini. Ulangi teman-teman, mohon maaf. Untuk korelasi antar X1 dan X2, kita lihat di tabel yang ini ya, metrik korelasi antar variabel. Untuk X1 dan X2 hasilnya ini. Untuk korelasi RX2 dengan X3 adalah ini. Ini. Kemudian X1 dengan X sampai korelasi X1 dengan X3 adalah ini. Kemudian PYX1 nya mana? PYE nya tadi sudah kita hitung, ini adalah ini. Kemudian untuk PYE nya nilainya berapa? Tadi sudah kita hitung adalah
0,5799. Nah, kita desimalkan saja sampai 0, kita bulatkan jadi 0,580. Seperti itu. 0,58. Oke, langsung kita hitung pengaruh secara proporsionalnya ya. Untuk PX1 kali dengan PX1. Untuk P, kita masukkan dulu nilainya PX1. PX1 ini juga sama. Kemudian PX1 lagi. Kemudian PX1 RX1 X2 nya ini, kemudian PYX2 nya adalah ini. Nah, kemudian masukkan sampai selesai ya. Kemudian untuk PYX1 nya ini, RX1 X3 nya ini, untuk PYX3 nya adalah ini. Oke, kita masukkan saja semuanya dulu dari pengaruh X1, X2, dan X3. Masukkan saja nilai-nilainya terlebih dahulu. Untuk PYX2 sama. Kemudian untuk PYX2 juga. Kemudian RX1 X2 nya ini, RX1 X2 untuk PYX1 adalah ini. Oke. Kemudian PYX2 nya adalah ini. PYX2, kemudian RX1 X3, kemudian PYX3. Oke, kemudian untuk pengaruh X3 kita masukkan PYX3 sama PYX3. Kemudian untuk PYX3 lagi, selanjutnya RX1 X3 nya ini, kemudian PYX1 nya ini, PYX1. Kemudian untuk PYX3 nya ini, kemudian RX2 X3, kemudian PYX2. Nah, ini sudah semua ya teman-teman. Sudah semua, tinggal kita kalikan saja. Kita kalikan antara PX1 dengan PX1, PYX1 dengan PYX1, PYX1 dan RX1 X2 dengan PYX2. Langsung saja. Ini dengan ini. Kemudian dikali lagi,
Oke, selanjutnya PY_X1 dikali RX1 X3 dikali PY_X3. Oke, kita jumlahkan ya. Kita pakai fungsi sum. Nah, jumlahkan. Oke, hasilnya ini ya teman-teman. Total pengaruh X1 yaitu 0,37662. Kemudian lanjut kita kalikan PY_X2 kali dengan PY_X2. Selanjutnya PY_X2 dikali RX1 X2 dikali dengan PY_X1. Lanjut PY_X2 dikali dengan RX1 X3 dikali dengan PY_X3. Oke, langsung saja kita jumlah. Sum Nah, ini hasilnya teman-teman. Jadi total pengaruh X2 yaitu 0,259. Lanjut kita kalikan untuk pengaruh X3 nya. PY_X3 dikali dengan PY_X3. Lanjut PY_X3 dikali dengan RX1 X3 dikali dengan PY_X1. Dan terakhir PY_X3 dikali dengan RX2 X3 dikali dengan PY_X2. Langsung saja kita jumlah. Untuk sum oke, hasilnya ada. Untuk total pengaruh X3 adalah 0,04883. Oke, selanjutnya kita hitung total pengaruh X1, X2, dan X3 terhadap Y untuk menghasilkan R kuadrat. Lanjut, menghitung total pengaruh X1, X2, dan X3 terhadap Y yang menghasilkan R kuadrat. Langsung saja, jika total pengaruh X1 ditambah total pengaruh X2 ditambah total pengaruh X3 nya 0,664. Jadi ini R2 nya ya sama seperti ini. Seperti itu teman-teman. Cukup sekian penjelasan dari saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.